Saya Sylvia Putrahman dari kelas 10 AKL akan membuat video remedial matematika yang bertema eksponensial. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Eksponen adalah bilangan pangkat atau bilangan yang memiliki sifat-sifat tertentu yang bilangannya diulang-ulang. Lalu yang kedua ada fungsi eksponensial. Fungsi aljabar yang memiliki bentuk eksponen. Fungsi eksponen digunakan untuk model pertumbuhan dan peluruhan. Selanjutnya ada bentuk akar. Bilangan yang berpangkat pecahan dapat ditulis sebagai bentuk akar. Yang terakhir ada merasionalkan bentuk akar. Bentuk akar pada penyebut bilangan pecahan A per pangkat B, mengalihkan bentuk akar dengan sekawannya. Di sini ada bilangan eksponen. Kalau di sini ada F1. F1 sama dengan 2. Karena 2-nya cuma 1, jadinya 2 ditulis sebagai seperti ini. 2 pangkat 1. Selanjutnya F2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. Ini karena 2-nya ada 2 disebutnya 2 akar 2. Selanjutnya ada F3. F3 sama dengan 2 akar 3. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. A ini disebut sebagai bilangan pokok atau bilangan basis. N itu disebut pangkat atau eksponen. Seperti pada video A pangkat N. A-nya ini adalah bilangan pokok, N-nya ini disebut sebagai pangkat atau eksponen. Berarti di sini ada contoh A kali A kali A kali A kali A. Karena A-nya ini ada 5, berarti disebut A pangkat 5. Contoh 2 pangkat 3. Karena di sini 2 berarti 2 ada 3, berarti 2-nya ini disebut berarti 2 kali 2 kali 2 berarti ada 3. Ada 3. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti hasil dari 2 akar 3 adalah 8. Selanjutnya contoh yang kedua ada dalam kurung min 3 pangkat 2. Berarti kita tulis dalam kurung seperti ini min 3 dikali min 3 secara 2 kali. Hasilnya adalah 9 karena minus ketemu minus adalah plus. Jadi minusnya tidak perlu ditulis lagi. Selanjutnya ada dalam kurung min 3 per 5 akar maaf. Selanjutnya ada min 3 dalam kurung pangkat 5. Jadinya kita tulis di dalam kurung seperti ini secara 5 kali. 1 2 3 4 5. Karena di sini berarti ini minus ketemu minus plus. Ini ketemu ini sama dengan plus. Jadinya karena dia angkanya lebih 1 jadinya minus, hasilnya harus minus. Berarti hasil dari min 3 pangkat 5 hasilnya minus 243. Selanjutnya contoh yang terakhir ada minnya ini di luar kurung min dalam kurung 3 pangkat 4. Berarti kita jawabnya minnya di luar berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 ada 4. Berarti hasilnya minus 81. Selanjutnya ada A pangkat 5 per A pangkat 4. Nah, kalau misalnya ada perparahan begini, berarti itu hasilnya kita kurang. Berarti contohnya seperti ini, karena di atas A pangkat 5 berarti A kali A kali A kali A kali A secara berulang kali, secara 5 kali. Kita ulang secara 5 kali. Terus karena yang di bawah A4 berarti A kali A kali A kali A ada 4 kali. Berarti tinggal dikurang aja karena ini cuma untuk pembuktian. Tinggal kita coret, 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 coret. Coret berarti ini tinggal 1, berarti
Ini hasilnya A1. Atau dengan cara mudah, karena itu cuma cara pembuktiannya aja, kita tinggal buktinya secara ini. A sama dengan 5 dikurang 4, hasilnya A pangkat 1. Selanjutnya ada dalam kurung A pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Jadi tinggal kita jawab seperti ini aja. A pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 2 secara 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya A kali A, tinggal kita kaliin lagi. A kali A, karena ini di pangkat 2. A kali A. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya A pangkat 6. Selanjutnya ada AB pangkat M. Karena ini hanya mudah, tinggal kita pisahin aja angkanya. A ini kita tinggal taruh M-nya terus dikali B pangkat M. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang eksponen. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi eksponensial. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pertumbuhan eksponensial dulu. Pengertian pertumbuhan eksponensial adalah peningkatan jumlah suatu objek dengan laju pertumbuhan yang akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Seperti contoh yang pertama, pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua ada pertumbuhan virus. Rumus dari pertumbuhan eksponensial adalah Pn sama dengan PO dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Nah, yang kedua adalah peluruhan eksponen. Penurunan jumlah suatu objek dengan laju. Penurunan yang terus akan turun-menurun seiring berjalannya waktu. Contoh dari peluruhan eksponen ada 1. Penurunan zat radioaktif, kedua penurunan kadar obat, yang terakhir penurunan suatu benda. Rumusnya adalah PO sama dalam kurung 1 kurang R per pangkat N. Perbedaannya adalah dari pertumbuhan karena dia peningkatan jumlah suatu objek, karena dia peningkatan maka ia ditambah. Tetapi kalau peluruhan karena dia penurunan jumlah suatu objek, maka dia hasilnya minus, berturun. Ini ada contoh soal, saya akan menyelesaikan contoh soal dan menjelaskan. Di sini ada 1 pertumbuhan ekonomi. Di sini contoh soalnya adalah pertumbuhan eksponensial. Soalnya adalah PDA suatu negara tahun 2020 adalah 5.000 triliun. 5.000 triliun. Pertumbuhan ekonomi 6% per tahun. Nah, pertanyaannya adalah 1. Tentukan fungsi pertumbuhan PDB setelah N tahun. Yang kedua, hitung nilai PDB pada tahun 2025. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan cara penyelesaiannya. Nah, di sini kita tulis diketahui PO-nya sama dengan 5.000 karena tadi 5.000 triliun, triliunnya tidak usah kita tulis. I-nya ini kita masukin 6, karena tadi ada 6%, maka kita tulis 6. N-nya itu 5. N-nya 5 karena dari 2020 ke 2025 adalah 5 tahun. Sekarang kita tinggal masukin rumusnya. Rumusnya adalah PN sama dengan PO 1 ditambah I dalam pangkat N. Sekarang PN-nya kita tulis, PN-nya sama dengan, kan PO-nya itu tadi 5.000. Terus kita masukin dalam kurung, karena itu 6, 6-nya ini kita masukin pangkat 5. PN sama dengan 5.000, kita tulis 5.000 terus 1 tambah
karena ini 6, 6-nya ini kita ubah dulu menjadi pecahan. Kita ubah 6 akar pangkat 5. Selanjutnya PN sama dengan 5.000 berarti ini kita jumlahin dulu. 1 dengan kita jumlahin dulu nih. Pertama 1, jadi 1 ditambah 0,06 di akarin 5, berarti hasilnya 1,38. Karena ini jumlah lalu kita pangkatkan dengan 5. Setelah itu kita jumlahkan atau kita kali dengan ini, berarti hasilnya 6.690. Ini hasilnya segini. Nah, jadi kita jawab pertanyaannya dulu. Tadi kan ditanya nah, ini pertanyaannya, tentukan fungsi tumbuhan PDB setelah N tahun. Nah, kita jawab 1 sama dengan ini, kita jawab fungsinya kita jawab 5.000 dan kurung 1,0,6. Ini hasilnya segini. Ini tambahin N juga. Yang kedua hasilnya, karena tadi hasil nilai PDB pada tahun 2025, hasilnya berarti nilai PDB hasilnya 6.690 triliun. Berarti hasilnya segini. Berikutnya ada peluruhan radioaktif. Soalnya adalah sebuah zat radioaktif mula-mula memiliki massa 100 gram. Zat tersebut meluruh dengan laju 10% setiap 5 tahun. Nah, pertanyaannya adalah 1. Tentukan fungsi peluruhan massa zat setelah N, periode 5 tahun. Yang kedua, hitung massa zat setelah 15 tahun. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari peluruhan radioaktif. Nah, PO-nya adalah 100. Karena 100 itu didapat dari 100 gram. Selanjutnya I-nya itu ada I-nya itu 10%, karena dia 10% setiap 5 tahun. 10. Kita tulis 10. Nah, N-nya itu adalah karena tadi di pertanyaan kedua dia menanyakan setelah 15 tahun dibagi oleh setiap 5 tahun, berarti 15 kita bagi dengan 5. 15 bagi 5 adalah 3, berarti 3 periode. Sekarang kita tinggal masukkan rumusnya. Rumus PN sama dengan PO 1 dikurang I, karena dia tadi peluruhan maka dikurang pangkat N. Sekarang kita tulis PN sama dengan 100 1 dikurang 10 pangkat 3. PN sama dengan 100 1 dikurang 0,10 pangkat 3. PN sama dengan 100. Ini dikurang 1 dengan 0,10. Jadi 0,9 pangkat 3. Terus PN sama dengan 100. 0,729. Jadi kita tinggal masukin aja 7
duanya ini 72,9. Nah, jadinya hasilnya adalah tadi yang nomor 1 pertanyaannya tentukan fungsi peluruhan massa zat setelah 5 tahun, periode tahun, berarti hasilnya adalah 100 dalam kurung 0,9 N atau pangkat 3. Terus yang kedua hasilnya 72,9 gram. Nah, itu dia penyelesaian peluruhan dari saya. Ada bentuk akar. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bentuk akarnya. Di sini ada 3, 2/3. Jadi 3-nya ini kita tinggal angka yang paling depan kita jadikan seperti akar 3. 3 yang ada di bawah ini kita taruh depan, sedangkan 2 yang paling di atas adalah taruh di belakang. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya 2/2 sama dengan, jadi 2-nya ini di akar, 2 di belakang, dan 2 di depan. Nah, selanjutnya ada 3, 1/2 kita ubah menjadi 3 karena kalau misalnya 3 pangkat 1 sama dengan 3, jadi tidak usah tulis lagi 1-nya, 2-nya pun juga tidak perlu ditulis. Nah, selanjutnya ada 3/4 sama dengan 5-nya ini kita jadikan seperti akar 4, yang karena 4-nya di bawah jadi taruh di depan, sedangkan 3 taruh di belakang. Ini ada contoh soal dari bentuk akar. Nah, yang pertama kita jawab dulu nomor 1. Karena dia akar 50. Jadi akar 50 kali berapa yang hasil 50? Berarti 25 dikali 2. Kita masukin 25 kali 2. Akar 25 dikali 2. Kita tulis lagi secara terpisah 25 kali akar 2 sama dengan akar dari 25, karena akar dari 25 adalah 5, jadi kita tulis 5. Karena dia tidak ada, karena 2 tidak ada akarnya lagi, jadi kita tulis aja, langsung kita tulis akar seperti ini 2. Jadinya hasil dari akar 50 adalah 5 akar 2. Selanjutnya soal yang kedua, akar 18 ditambah akar 8. Pertama kita jawab dulu akar 18-nya. Dari akar 18 berarti 9 dikali 2. 9 dikali 2 berarti akar 9 dikali 2 kan, berarti akar dari 9-nya ini kita tulis lagi seperti tadi, kita ulangin. Berarti akar dari 9 adalah 3, tulis 3, 2-nya tetap, berarti 18 seperti ini. Lanjut akar 8 sama dengan 4 akar dari 4 ke 2, berarti akar 8 adalah akar 4 dikali 2. 4 dikali 2 8, jadinya kita tulis lagi 4 2. Akar dari 4 adalah 2, berarti 2 akar 2. Selanjutnya tinggal kita masukin aja, kita gabungin jadi 8. Akar 18 ditambah akar 8 sama dengan 3 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan, jadi 3 ditambah dengan 2 5, terus 2, tidak perlu dijumlahkan lagi 2-nya. Selanjutnya saya akan menjawab contoh pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga adalah
akar 3 dikali akar 12 sama dengan 3 dikali 12. 3 dikali 12 adalah 36. Berarti dari akar 36 adalah 6. Karena 6 dikali 6 kan 36. Berarti hasilnya 6. Nah, itu dia cara penyelesaian contoh soal dari bentuk akar. Selanjutnya, ada merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu. Ada akar A, maka sekawannya dengan akar A. Yang kedua, akar A plus akar B, maka sekawan dengan akar A min akar B. Karena yang di nomor 2 ini dia plus, maka sekawannya lawannya ini harus minus. Jadi tidak boleh sama, minus seperti minus dengan minus, terus A plus dengan plus, jadinya dia harus beda. Nah, sama dengan nomor 3, A plus akar B, maka sekawan dengan A minus akar B, harus beda. Kalau misalnya dibalik, kayak semisalnya A min akar B, maka sekawannya harus A plus akar B, seperti itu. Saya akan menjawab. Sekarang ada contoh soal yang nomor 3. Ini kita tinggal tulis lagi. Kan ini kita pindahin lagi di sebelah sini. Akar 2 plus karena dia plus, jadi kita pindahinnya ini menjadi minus karena nggak boleh sama. Nah, sini 5, atasnya juga minus, sama dipindahin juga. Lalu 3-nya ini pindah, 3 akar pangkat 2 kurang 5, terus 2 kurang 5 sama dengan 3 akar 2 dikurang akar pangkat 5 akar 5 sama dengan hasilnya minus 3. Terus tulis 1 akar 2 kurang 5 sama dengan akar 2 sama dengan minus. Nah, seperti ini hasilnya dari contoh pertama hingga contoh terakhir. Itu saja video remedial matematika eksponensial saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.